Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, Al-Ma'qid Ar-Rabi' Ashar, simpul yang ke-14. Al-Maqidu Ar-Rabi'a Asyara. Asyara, bilangan puluhan, itu senantiasa mencocoki al-ma'dud, yang dihitung. Karena al-ma'qid di sini mudzakkar lafadznya, maka asyara mudzakkar, tidak dikatakan asyarata. Naam. Al-Maqidu Ar-Rabi'a Asyara, simpul yang ke-14, ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Termasuk dari perkara-perkara yang itu adalah kunci kesuksesan dan keberkahan seorang penuntut ilmu, dan kesuksesan serta keberkahan seorang penuntut ilmu itu tolak ukurnya bukan semata apakah dia itu berilmu dari sisi pengetahuan dan maklumat dan wawasan dia dalam keilmuan, tapi juga ditinjau bersamaan dengan wawasan keilmuan dia realisasikan itu dalam bentuk amalan nyata. Jadi kesuksesan seorang penuntut ilmu dan keberkahan penuntut ilmu itu ketika ilmu itu menjadi nafi', bermanfaat. Dan ilmu nafi' adalah yang yurithul amal, mewariskan amalan dan khasyah. Jadi jangan dipahami keberkahan dan kesuksesan itu ketika seorang talibul ilmi kemudian mampu berdakwah, kemudian mampu tampil mengajar, kemudian hafal ini dan hafal itu semata. Tapi hal yang paling penting untuk ditekankan, bagaimana seorang talibul ilmi itu dengan ilmunya dia mampu merealisasikannya dalam wujud amalan. Amalan dia, tamassuk dia terhadap sunnah, pengagungan dia terhadap syariat. Ini yang menjadi tolak ukur. Maka keberkahan itu diharapkan dari itu, agar ilmu itu menjadi bermanfaat. Nah, di antaranya adalah ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum, memuliakan ahli ilmu, orang yang berilmu, wa tawqiruhum, dan menghormati mereka. Berkata Syekh, inna fadlal ulama'i azim, sesungguhnya inna termasuk dari apa? Nawasikh. Nawasikh jamak dari nasikh. Apa nasikh artinya? Yang menasahkan, yang menghapuskan. Nawasikh al-mubtada dan khabar. Al-mubtada dan khabar hukumnya apa? Marfu'ani, keduanya marfu'. Karena kemasukan inna, maka dia merubah hukum mubtada khabar yang tadinya marfu' menjadi berubah. Jadi inna ini masuk kepada jumlah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Begitu maksudnya. Inna fadlal ulama'i, mudhaf mudhafun ilaihi. Asalnya fadlul ulama'i azim. Ana kabarkan kepada antum fadlul ulama ya ikhwah, keutamaan ulama itu. Kenapa dengan keutamaan ulama? Datangkan kabarnya azimun, agung. Nah, kemasukan dia inna, maka jadi tansibu al-isma, na'am, wa tarfa'u al-khabar. Khabar yang tadi sebelum inna dia marfu' karena sebab apa? Karena mubtada. Karena ada inna, maka yang memarfu'kan dia bukan lagi mubtada tapi in. Begitu maksudnya. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu sangatlah besar, agung. Maka dikatakan fadlu al-alim ka fadli al-qamar lailatal badri min sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh jutaan bintang yang ada. Satu bulan purnama, ketika dia purnama, itu antum perhatikan bagaimana dia mampu menerangi alam semesta, dan cahayanya lebih kuat dibandingkan jutaan bintang yang ada. Dipermisalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Fadlul alim, satu orang alim itu
ala sairil ala sairil ibad. Keutamaan seorang alim dibandingkan seluruh ahli ibadah. Ahli ibadah itu seperti bulan purnama jika dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan orang yang bukan abid? Ya, jauh-jauh lebih tinggi perbedaan di antara mereka. Wa mansibahu mansibun jalilun, dan kedudukan mereka mansibah mansub karena dia ma'tuf ke fadla isim inna. Wa mansibahum adalah mansibun jalilun, kedudukan mereka itu adalah kedudukan yang mulia. Kenapa? Li'annahum, dikarenakan mereka itu abaur ruhi, bapak bagi jiwa. Fasyaikhu abun liruhi, seorang syekh, seorang guru itu adalah bapak bagi jiwamu, karena dia yang memberikan asupan gizi dan nutrisi imaniyah ke dalam jiwamu. Dia yang mengajarkan kepadamu bagaimana memahami syariat. Dia yang mengajarimu bagaimana kamu itu mampu untuk mensucikan jiwamu, memberikan perhatian kepada syariat. Maka itu dikatakan fasyaikhu abun liruh, seorang syekh dan guru itu adalah bapak bagi jiwamu. Kama annal walida abun lil jasadi, sebagaimana bapak kandungmu itu adalah bapak dari sisi jasadmu, yang memberikan kamu makan, memberikan kamu minum, yang merawat kamu sejak kecil. Nah, fal-i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun, maka kamu menyadari, kamu i'tiraf, mengakui keutamaan para pengajarmu itu adalah hak yang wajib, sebagaimana kewajiban kamu mengakui dan menyadari hak orang tua kandungmu. Begitu maksud dari Syekh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berjasa melakukan perbuatan baik kepadamu, fakafi'uh. Amar yufidul wujub. Perintah itu dalam tekstual syarat itu berfaedah wajib. Dan wajib itu adalah ma amara bihi asy-syari' ala wajhin ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat ini dalam bentuk harus kamu lakukan. Nah, di mana yusabu fa'iluhu, diberi pahala orang yang melakukannya, wa yu'aqabu tarikuhu, atau wa yastahibbul iqab tarikuhu. Definisi dari wajib itu kamu diberi pahala kalau kamu lakukan, dan kamu dihukum berdosa kalau kamu tinggalkan. Maka di sini fal-i'tiraf bi fadlil muallimina haqqun wajib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud berkata, "Man sana'a minkum ma'rufan," man yufidul umum. Siapa saja, laki, perempuan, dewasa, besar, tua, muda, man, siapa saja. Sana'a ilaikum, berbuat kepada kalian. Ma'rufan, sesuatu yang ma'ruf, nakirah dalam tekstual syarh, dalam tekstual ilmu ushul fikih itu berfaedah umum. Ma'rufan yang kecil, sederhana, besar, apa saja yang itu adalah perbuatan ma'ruf. Naam, fakafi'u, balaslah dengan ganjaran yang setimpal. Fakafi'u, upayakan kamu untuk membalas dengan ganjaran yang setimpal. Fa'ilam tajidu ma tukafi'u, kalau kamu tidak dapati apa yang kamu bisa membalas dia dengan ganjaran yang setimpal, fad'ulah, doakan dia, hatta tarau annakum qad tukafi'un, sampai kalian itu menyaksikan, merasa pada diri kalian kalau kalian itu telah membalas budi. Misalkan antum dikasih hadiah berupa kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 25 jilid. Tafadhal ya akhi, hadiah dari anak. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fakafi'u, balas dengan ganjaran yang setimpal. Kamu nggak mampu untuk memberikan ganjaran yang setimpal, senilai itu atau yang semakna dengan itu. Nggak mampu kamu. Apa yang harus kamu lakukan?
fad'u lahu, doakan dia. Dalam sujudmu, dalam waktu-waktu yang lain yang dia nggak tahu itu, fad'u lahu, wajib, perintah. Sampai kamu merasa bahwa saya insya Allah cukuplah, Anda sudah membalas budi insya Allah. Sampai kamu memandang seperti itu. Nah, maka seperti itu hak dari seorang guru, fakafi'u, walaupun dengan doa. Kalau saja al-haitan, ikan-ikan di lautan itu berdoa kepada muallimin nas al-khair, orang yang mengajarkan manusia itu kebaikan. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena dengan adanya mereka itu, kestabilan dunia ini, alam semesta ini menjadi stabil. Karena wujudnya orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Kalau tidak, ya sudah dibinasakan sudah dunia ini. Nah, tapi karena di sana masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan, dan diantaranya adalah muallimin nas, orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka itu haitan, ikan di lautan itu sampai-sampai beristighfar, memintakan ampun. Karena tahu keutamaannya, jasanya ini kalau nggak ada orang-orang ini rusak dunia. Nah, kalau ikan yang di lautan aja mendoakan mereka, maka yang jauh lebih berhak siapa? Yang bersentuhan langsung dengan mereka, mengambil ilmu langsung dari para muallimin, para pengajar itu, tangnya besar. Nah, wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Nah, apa yang kamu lakukan berupa ma'ruf, kamu pun juga nanti akan dibalas dengan sesuatu yang ma'ruf. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maksudnya apa? Hal di situ nafi. Hal jazaa'ul ihsan, tidaklah balasan bagi keperbuatan ihsan itu kecuali ihsan. Nah, dan ini menunjukkan tingginya adab Islam, bagaimana mengajarkan berbuat insaf, adil. Nah, dalam hadits Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Abu Daud, la yashkurullah man la yashkurun nas. Kamu enggak bersyukur kepada Allah sampai kamu bersyukur kepada manusia. Nah, yang berbuat baik kepadamu. Jadi bentuk rasa syukurmu kepada Allah itu juga kamu juga bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Sebagian orang laim. Tahu laim? Laim itu kalau tabiat wasikh, tabiat kotor. Kalau ditolong malah dia, kalau bahasa Jawanya itu dikei hati ngerogoh rempel lo, apa bahasa Indonesianya? Dikasih hati minta jantung. Itu ada ya bahasa Indonesia gitu. Yang dikasih hati minta jantung. Nah, tidak ada rasa terima kasih. Semakin kamu berbuat baik kepadanya, semakin dia itu tidak tahu diri. Ini namanya laim. Tidak mengenal balas budi. Nah, walatan saul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan, jangan kalian saling lupakan apa yang pernah terjadi berupa kebaikan di antara kalian. Ayat ini berkaitan dengan apa? Perceraian sepasang suami istri. Terjadi perceraian biasanya karena sebab apa? Konflik dulu kan. Nah, konflik ini biasanya menyebabkan apa? Saling benci, ya enggak? Saling benci, saling mengolok atau saling apa? Dalam keadaan seperti itu Allah katakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan masa-masa indah, masa-masa romantis, masa-masa baik, masa-masa saling membutuhkan, masa-masa saling mengakui keberadaan satu dengan yang lain. Ini jangan kamu lupakan, gitu loh. Dalam artian jangan sampai seperti itu. Kamu itu kemudian menegakkan permusuhan, menegakkan caci maki. Kalian pernah saling bersama. Nah, ada batasan-batasan yang perlu harus kamu itu bersikap sportif di situ. Nah, tidak setiap yang sudah kita kemudian bermusuhan, lupa sudah hak-haknya. Semuanya seakan-akan apa? Semua seakan-akan sudah nggak ada kehormatan lagi, sudah nggak ada. Nah, kalau perlu dibunuh, dicincang, sampai seperti itu. Jangan kamu seperti itu. Nah, maksudnya apa? Ada di sana batasan-batasan. Khalas yang memang sudah tidak bisa disatukan, ya khalas. Berpisah dengan baik, begitu. Nah, ini lain muskilah, lain tabiat. Dia tidak, dulu orang ini pernah berbuat baik, khalas. Orang itu berbuat baik kepada antum, kemudian misalkan melakukan sebuah kesalahan, doakan dengan taufik, doakan semoga Allah mengampuninya. Nah, kesalahannya tetap sebuah kesalahan. Tapi kamu itu jangan bersikap lain. Nah, qala Syu'bah bin al-Hajjaj, berkata Syu'bah bin al-Hajjaj Abu al-Bistam Amirul Mukminin fil hadis, kullu man sami'tu minhu haditha fa ana lahu 'abdun.
siapa saja yang aku mendengar dari dia, aku mengambil dari dia satu hadis, maksudnya aku berguru dari dia satu hadis, fa ana lahu abdun, maka aku ini seakan-akan hambanya dia, budaknya dia. Gak apa-apa sudah. Bagaimana sih seorang budak itu? Budak itu mau kamu apakan aja ya harus mau. Budak, namanya budak sudah. Dipermisalkan di sini oleh Syu'bah, aku akan melayani dia dengan pelayanan seperti pelayanannya seorang budak kepada tuannya. Budak kepada tuannya bukan pembantu loh, bukan kayak asisten, bukan. Budak ini hartanya dia, harta kamu. Dia nggak punya hak sama sekali sudah. Seperti robot. Nah, itu budak. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya i'tiraf dari seorang Syu'bah bin al-Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis terhadap ilmu. Betapa pemilik ilmu itu yang sudah menularkan ilmu ke dia itu dia muliakan seakan-akan tuannya dan dia budaknya. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Kemudian Muhammad bin Ali, salah seorang mufassir, pakar tafsir Al-Qur'an, Al-Udfuwi, Abu Bakar, termasuk imam ahli tafsir. Beliau meninggal di tahun 388 Hijriah. Ya, ulama di kurun waktu 300 Hijriah, termasuk mutaqaddimun. Memiliki kitab Al-Istighna fi Ulumit Tafsir. Kitabnya beliau Al-Istighna fi Ulumit Tafsir, fi Ulumil Qur'an. Muhammad bin Ali Al-Udfuwi, beliau berkata, namanya beliau pakar tafsir ya, ahli tafsir. Idza ta'allama al-insanu minal 'alim wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu 'abdun. Kalau seseorang itu belajar dari seorang alim yang berilmu, kemudian dia mengambil faidah dari alim tadi, maka dia itu sebagaimana layaknya budak bagi si alim tadi. Dalilnya apa? Beliau beristinbat di dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala wa id qala Musa li fatahu. Ketika Musa berkata kepada fatahu, pemudanya fatahu, wa huwa Yusha ibnu Nun, salah seorang nabi juga, Nabi Yusha. Tapi disebutkan di sini fatahu, bocahnya. Wa id qala Musa li fatahu, mudhaf ilaihi. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada bocahnya, bocahnya Musa. Naam. Walam yakun mamlukan lahu. Yusha ini nabi, tapi bukan di bawahnya perbudakannya si Musa. Merdeka, dia orang merdeka. Wa inna ma kana mutalmidan lahu. Hanya saja Yusha ini tadi murid mengambil ilmu dari Musa. Muttabi'an lahu, ngikut aja kemana Musa, pengen ilmunya Musa diikuti, merantau cari Al-Khidir diikuti. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Undur, lihat bagaimana istinbat dari seorang ahli tafsir. Beliau memandang faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Allah katakan wa id qala Musa li fatahu. Pangkatnya di bawah Musa. Pemudanya Musa, bocahnya Musa yang melayani Musa. Padahal dia nabi. Nah, menunjukkan di sini kenapa kok disebutkan begitu? Karena dia belajar kepada Musa. Besarnya hakul alim, hak dari seorang alim. Waqad amara syar'u bi ri'ayati haqqil ulama. Syariat ini loh juga telah memerintahkan, syariat yang memerintahkan untuk kalian itu menaruh respek, perhatian terhadap hak orang-orang yang berilmu. Ikraman lahum, dalam rangka pemuliaan dari syariat itu tadi kepada orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang mengangkatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah perintahkan, Allah angkat derajat mereka orang-orang yang diberi ilmu, Allah perintahkan kalian untuk respek, menghormati orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Nah, dan untuk itu ilmu itu dituntut agung dia. Wa tawqiran wa i'zazan, dan juga bentuk penghormatan serta i'zazan, dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para alim. Apa dalilnya? Farawa Ahmadu fil Musnadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, an Ubadata. Ubadata kan ada an huruful khafat. Kenapa Ubadata novel? Itu loh dibaca kitabnya an Ubadata. Antum kalau mau belajar nahwu, kita ini ngaji kitab.
perhatikan kitabnya. Begitu. An Ubadata. Aba Yazid, kenapa kok Ubadata? Kan ada an termasuk huruful khafat, harusnya kan kasrah. Dapat nggak kitabnya? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Lu nggak ada yang nyimak ini, gimana anda bisa pintar? Hah? Kenapa? Kenapa mamnu min as-sarf itu? Muskilah ini. Kenapa antum? Yukhfadu bil fathah. Kenapa kok ilahnya apa? Ilahnya alam. Alam apa? Ta'nis. Talqin sama si Alfin. Kan sudah ta'nis bi ghairil alif tak marbuthah. Kenapa kok lama sekali? Kaji kitab itu disimak lah, ngapain kamu? Kalau nggak itu ya kamu nggak usah buka kitab, tulis aja, konsentrasi aja di buku tulis yang kosong. Tahu di pondok itu kenapa cepat? Karena kan ngaji kitab. Kamu belajar nahwu, tadbik juga kamu pegang kitab. Jadi gurunya itu baca kan kamu lihat, menganalisa kenapa begini, kenapa begitu. Berputar otak itu. Jangan safar. Nah, safar kemana-mana pikirannya. Farawa Ahmad fil Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, begitu ya ikhwah. Pensilnya antum itu di sini. Nah, jadi anak baca itu cerita antum ikut jalan. Begitu dianalisa, kalau ada faedah baru dicatatkan kaki. Qala laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, kabirona, dan dia tidak merahmati, menyayangi anak-anak kecil kita kaum muslimin, wa ya'rif li 'alimina haqqahu, dan dia nggak tahu hak kedudukan seorang alimnya, orang yang berilmunya. Dalil bagi apa ini? Dalil apa? Dalil untuk menjaga perintah dari syariat, untuk menaruh perhatian dan respek kepada hak-hak orang yang berilmu. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'. Ibnu Hazm menukil ijma' atas apa? Ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Ijma' termasuk hukum syara' itu apa? Apa hukum masadirus syara' apa? Masdar daftar pustaka hukum syariat apa? Alfin? Al-Quran. As-Sunnah. Ijma'. Udah? Udah. Baik. Anta ya Uzair. Apa aja? Betul nggak yang disebutkan Alvin? Itu aja. Baik. Kabi. Apa aja? Betul nggak yang disebutkan Alvin itu? Tuh. Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas. Tayyib, Al-Ijma' wal Qiyas. Wa naqala Ibnu Hazmin al-Ijma'. Urutannya ketiga dalam masadir rujukan syariat. Beliau menukil bahwasanya ijma', berdasarkan ijma' ulama itu wajib untuk kamu itu menaruh respek, penghormatan kepada para ahli ilmu. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.